Jadi orang Kristen itu percaya ada kebangkitan karena ada yang bangkit gitu loh. Berarti Tuhan Yesus bisa membangkitkan manusia yang sudah meninggal, yang sudah mati. Bukan hanya bisa, dengan mudah dia membangkitkan orang mati. Saya mau tanya, apakah kakak mau meninggal? Saya pengen pembuktian. Saya mau pembuktian. Apakah kakak mau meninggal? Saya pengen tahu. Saudariku, ini kan yang dicatat para nabi dan para rasul itu fakta sejarah yang pernah terjadi. Dan kalau saya tantang Tuhan Yesus supaya kamu percaya, itu namanya saya mencobai Tuhan. Karena Tuhan Yesus menyatakan, beritakan Injil ya bagi yang mendengar, puji Tuhan, yang tidak mendengar kebuskan debu dari kakimu gitu. Istilahnya kita nggak memaksa gitu loh. Kamu mau percaya silakan, nggak mau percaya juga nggak apa-apa gitu loh. Nah, pasti di orang Kristen juga ada nih sekarang yang sudah meninggal, yang sudah maut, yang sudah dikubur, yang sudah dipeti. Apakah kakak bisa meminta kepada Tuhan Yesusmu untuk membangkitkan kembali supaya kita umat Islam, supaya kita yang mempunyai kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Al-Quran percaya bahwasannya memang Tuhan Yesus itu ada, memang Tuhan Yesus itu nyata. Kalau kita umat Islam, oke, jadi gini cantik, ya, kamu tahu nggak? Orang-orang ahli Taurat itu kurang apa lagi? Di depan mata mereka Tuhan Yesus membangkitkan orang mati loh. Tapi mereka nggak percaya orang karena mereka keras kepala. Bahkan ada di dalam Alkitab ya, Lukas 16, nanti dibaca ya. Ketika ada orang kaya dan orang miskin yang mati. Orang kaya ini sampai dia mohon-mohon supaya dia bisa dibangkitkan lagi untuk memberikan kesaksian kepada saudara-saudara yang masih hidup. Karena masih banyak lagi saudaranya yang masih durhaka, supaya mereka percaya dan bertobat. Tapi apa katanya? Sekalipun kamu bangkit dan untuk memberitakan kepada mereka, mereka tetap percaya, mereka tetap tidak percaya karena mereka keras kepala. Dan ini adalah bukti ya, Alkitab yang sudah ditulis para nabi dan para rasul itu berdasarkan fakta sejarah. Jadi kita itu percaya kepada Tuhan Yesus itu dengan iman. Iman Kak, apa artinya iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari yang kita lihat. Jadi Tuhan Yesus, ya, kalau kamu ingin minta pembuktian, ya kamu mungkin tanya sendiri aja sama Tuhan Yesus gitu loh. Caranya bagaimana? Tapi jangan kau minta saya mencobai Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Di telepon atau di calling? Ya tergantung kamu dalam doamu. Ya mungkin kamu bilang, Yesus, kalau engkau Tuhan, tunjukkan kepadaku. Gitu sih. Kalau caranya seperti itu saya murtad, saya masuk agama kakak. Saya tidak ingin. Kamu ingin, tadi kan kamu bilang gitu. Kamu kan ingin pembuktian. Kan kakak yang Tuhannya Yesus, saya Tuhannya Allah. Loh, kalau saya kan sudah percaya, ngapain saya minta pembuktian lagi dari Tuhan Yesus? Saya sudah percaya dan saya mengalami mujizat itu dalam hidup saya gitu loh. Kecuali saya tidak percaya, makanya saya tantang Tuhan Yesus. Yesus, benar nggak engkau Tuhan? Kalau engkau Tuhan, tunjukkan mana buktinya. Nah kan kamu percaya, kamu sendiri yang minta begitu. Nah kamu bilang, enggak lah, nanti saya murtad loh. Kok kamu takut? Ngapain kamu takut? Oke. Iya kan? Kitab Yesus itu siapa yang menulis? Apakah Yesus sendiri atau siapa? Oke, begini cantik ya. Tuhan Yesus tidak pernah menulis Alkitab, tapi Dia yang memerintahkan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya untuk menuliskan segala firman yang Dia sampaikan. Ternyata Tuhan Yesus rupanya Tuhan yang benar itu, gitu Bang. Jadi kalau kita beranggapan Tuhan kita sama dengan yang disembah orang lain, itu normal saja. Tetapi setelah kita belajar Alkitab, mengenal Tuhan Yesus, barulah kita tahu, oh ternyata berbeda yang aku sembah selama ini, bukan itu rupanya yang menciptakan langit dan bumi. Nah, gitu Bang. Silakan Pak. Ya. Oke. Sedikit lagi ya, satu lagi ya. Jadi maaf ya, memang ini kita berbeda konsepnya, tapi yang pastinya kalau pemohonnya demikian, Bang, Mbak,
Jadi sepertinya nanti tadi itu Tuhannya banyak, surganya banyak, nanti masing-masing agama di surga masing-masing gitu kan gitu. Karena masing-masing agama meyakini adanya Tuhan, meyakini surga, beda dengan ateis kan gitu. Intinya dasarnya agama yang meyakini konsep awal dan akhir. Awalnya Tuhan, akhirnya Tuhan kan gitu. Meskipun Tuhannya dipaham berbeda kan gitu Bang. Iya. Tapi nilai yang samanya akhlak yang baik ya sama. Semua ajaran agama pasti mengajarkan akhlak yang baik, saling menghargai, toleransi kan sama itu. Iya. Iya. Jadi Jadi aja. iya. Jadi agama opungku juga dulu adalah agama yang baik, tapi bukan agama yang benar gitu. Gitu dia, Bang. Oke, saya rasa udah cukup ya, Bang Ian. Ya cukup, terima kasih Pak Mika. Ya, sama-sama Bang Ian. God bless you. Tepuk tangan buat Bang Ian yang cakep dan manis. Ya, selamat malam Sofi. Selamat malam Sofi. Ada yang mau ditanya? Ya. Ya, halo. Maaf, saya mau tanya. Iya, silahkan. Manusia pertama di bumi ini siapa? Silakan, itu manusia pertama di bumi ini. Oke, ya. Manusia yang pertama diciptakan Tuhan adalah Adam. Adam itu bukan nama orang, tapi Adam itu artinya manusia. Nah, jadi manusia pertama di bumi ini Adam, Mbak. Terima kasih. Ya, seperti itu ya. Makasih cantik. God bless you. Aku udah 3 tahun 4 bulan Kak. Ini kita tanya, bertanggung jawab kamu nih. Inisial H. Halo Kak Mika. Kamu bilang di sini, aku udah 3 tahun 4 bulan Kak. Padahal aku memberitakan Injil bulan 10 ini baru 3 tahun loh. Udah lama saya ngantri di bawah. Cantik kalau pakai hijab ya. Makasih. Moga istiqomah. Iya, suaramu putus-putus loh. Soalnya jaringanmu sepertinya kurang bagus di situ. Ya, silakan saudaraku, inisial H, pertanyaannya apa? Ya, silakan inisial H. Halo Kak. Ya, silakan saudaraku, pertanyaannya apa? Punya error bentar. Kenapa umat Kristen itu beribadah di hari Minggu, sedangkan Yesus itu beribadah di hari Sabat? Kalau Sabat itu kan Sabtu. Nah, kenapa umat Kristen itu ibadahnya di hari Minggu? Itu aja sih. Ya, silakan itu aku. Oke, ya, oke. Orang Kristen tidak beribadah di hari Minggu saja, Bang. Semua hari baik untuk beribadah, tetapi ibadah raya itu hari Minggu. Kenapa ibadah raya hari Minggu? Karena Tuhan Yesus itu bangkit hari Minggu. Karena iman kekristenan itu kuat ketika Yesus telah mengalahkan kematian itu, ketika Yesus telah bangkit. Makanya orang Kristen beribadah pada hari Minggu karena Yesus bangkit dari kematian pada hari Minggu. Nah, tentang hari Sabat, atau kalau Abang menyebut hari Sabat itu adalah hari orang Yahudi beribadah gitu Bang ya. Nah, gini Bang, kita menghitung waktu yang kita hitung itu berbeda dengan yang dihitung oleh orang Yahudi. Nah, tentu saja kalau orang Yahudi menganggap hari Sabat itu adalah hari Sabtu, tidak ada masalah dengan itu. Itu terkait dengan perbedaan waktu, Bang. Perbedaan waktu. Contoh, kita lebih tua 1 hari
daripada Amerika. Coba kalau abang punya keluarga di Amerika, teleponlah dia hari Sabtu. Hari Sabtu nih Indonesia nih. Halo Om, hari apa sekarang di sana? Oh, di sini hari Jumat katanya. Jadi kalau perbedaan yang tidak terlalu signifikan itu bisa dirumuskan oleh ilmu pengetahuan. Jadi hanya perbedaan waktu saja dari antara Sabtu dan Minggu. Jadi semoga abang bisa memahami karena waktu di bumi ini tidak semua sama. Tidak semua sama ya bang. Sudah aku bikin tadi contohnya. Kita ke Amerika, kita lebih tua 1 hari. Kita duluan 1 hari daripada mereka. Kenapa? Karena bumi itu bulat. Jadi hari itu berganti karena bumi itu berrotasi kan. Nah kita yang duluan melalui gitu. Jadi Sabtu dan Minggu adalah hari yang sama dalam peribadahan Yahudi dan Kristen. Gitu bang. Semoga abang paham. Terima kasih bang. Iya. Bentar. Nah sedangkan di Alkitab aja menyuruhnya itu kan hari Sabtu, enggak di hari Minggu gitu. Jadi heran aja gitu kenapa orang Kristen tuh beribadahnya tuh di hari Minggu gitu, sedangkan di Alkitab aja kan udah aku jawab tadi bang. Kan aku udah jawab tadi karena Yesus itu bangkit hari Minggu. Makanya orang Kristen berarti abang nggak mengikuti Alkitab dong kalau gitu. Sedangkan di Alkitab aja kan hari Sabtu. Tidak, gini loh bang, gini ya, aku jelaskan sekali lagi ya. Hukum Taurat mengajarkan untuk beribadah pada hari Sabat, kan begitu. Nah, lalu orang yang hidup di bawah hukum Taurat ini beribadah pada hari Sabtu, kan begitu. Nah, mereka tuh ke dalam hukum Taurat itu. Nah, kita kan orang Kristen. Kita orang Kristen adalah orang yang sudah menerima janji keselamatan dari Tuhan karena Yesus itu bangkit hari Minggu pagi-pagi, dicatat Alkitab di dalam Lukas, maka kita beribadah hari Minggu. Nah, mari kita hitung berapa lama sih jarak Sabtu dan Minggu? Itu tidak jauh-jauh amat kalau kita ukur dari hukum Taurat. Gitu loh, Bang. Iya, cuman kan tetap beda hari, Bang. Sabat sama Minggu kan beda. Jadi di Alkitab aja kan menyuruhnya di hari Sabat, di hari Sabtu, ya kan? Jadi melenceng dari Alkitab kalau gitu kan, harusnya hari Minggu gitu. Bukan melenceng, Bang. Tadi udah dijawab nih si bro ini. Gimana ini sial ini? Berarti enggak mau bertanya, misalkan kata abang di luar, di Amerika lah contohnya, kan perbedaan harinya jauh. Iya. Nah, misalkan di Amerika perbedaan harinya jauh, nah berarti misalkan di Indonesia Minggu, di Amerika Senin gitu, apa gimana? Jadi bingung. Bukan, gini ya. Kalau kita ukur dari iman kekristenan, sebentar dulu ya Bang ya, makanya Abang simak ya. Kalau kita ukur dari iman kekristenan, kenapa orang Kristen melakukan ibadah raya itu pada hari Minggu? Karena Tuhan Yesus bangkit hari Minggu, ya kan? Udah terjawab ya. Oke, karena Tuhan Yesus pada hari Minggu. Nah, kenapa orang Yahudi menganggap hari Sabat itu adalah hari Sabtu? Karena mereka tunduk atas hukum Taurat. Nah, sekarang kalau kita ukur Yahudi dan Kristen kan satu kesatuan, Bang. Kalau kita ukur hari peribadahan Kristen dengan Yahudi dengan hari ke-7, tidak membicarakan hari Sabtu dan hari Minggu, tetapi Alkitab mencatat hari ke-7. Nah, itulah hari ke-7 yang diimani oleh orang Kristen dan Yahudi. Bagi orang Yahudi, hari ke-7 itu hari Sabtu. Bagi orang Kristen, hari ke-7 itu hari Minggu gitu. Jadi tidak ada masalah dengan itu, Bang. Semoga Bang paham. Oke. Ya udah, kalau emang nggak ada masalah nanti coba aja gitu, maksudnya baca lagi Alkitabnya. Soalnya di situ tuh di hari Sabtu bukan Minggu. Oke, makasih Kak semuanya ya, makasih. Ya, makasih saudaraku inisial H ya sudah bertanya. God bless you. Tepuk tangan buat inisial H yang cakep dan manis. Thank you ya. Ya, sama-sama saudara.
Terima kasih yang udah tetap layar ya. Tuhan Yesus memberkati. Iya, selamat malam Laila Sport. Iya, malam Kak. Silakan. Halo, Kak. Silakan. Mau bertanya Kak. Itu tadi kok abang anak Batak itu menjelaskan kalau ibadah kok bahasanya begitu ya, kalau masalah ibadah ya. Itu nggak bisa digituin lah Bang, ya kan? Ya, gini loh. Enggak, maksudnya jangan dibahasain dengan Sabtu dan Minggu jauh-jauh banget gitu loh. Itu aja. Terus satu lagi, kemarin dengar dari Kang Anom, kata Kak Mika, Yesus membangkitkan orang yang sudah mati ya Kak ya? Iya Kak. Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Terus kata Kakak ada buktinya kan? Iya. Terus Kang Anom juga ngomong kemarin juga katanya si Abdul Qadir Jailani itu membangkitkan, tapi kata Kakak kan nggak ada buktinya kan? Iya. Bener Kak? Di mana buktinya? Nah, sekarang siapa yang melihat saksi mata? Siapa saja? Ada yang merekam, lalu ditulis jadi fakta. Kan kalau mau sesuatu yang betul-betul berdasarkan fakta sejarah, dilihat ya banyak saksi mata, kemudian ditulis ya kalau ada didokumentasikan ya. Lalu menjadi fakta gitu. Tapi kalau hanya dari omongan ke omongan, gimana kita mau percaya gitu loh? Kalau cuma hanya omongan aja, siapapun bisa bilang gitu. Nah, kalau Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, ada faktanya, di mana ya Lazarus itu sudah 4 hari mati membusuk. Jadi secara medis sudah betul-betul mati ya. Kenapa yang menulis juga itu Lukas loh. Lukas itu seorang dokter ya, seorang tabib. Jadi Lukas itu seorang dokter. Dialah yang mencatat kejadian itu karena saksi mata banyak, lalu didokumentasikan ya, lalu dicatat sehingga menjadi fakta. Nah, kalau hanya omongan aja nggak ada saksinya, gimana kita mau percaya, Bang? Oke. Itu kan menurut bukan menurut saya, lagian juga kan memang kalau fakta sejarah itu kan seperti itu. Kenapa dikatakan dia adalah sejarah? Karena ada yang melihat banyak saksi mata, kemudian dicatat ya, direkam, lalu dijadikan fakta. Jadi betul-betul ada gitu loh. Oke, siap. Oke, itu keyakinan Kakak ya. Nah, yang saya itu bukan keyakinan saya lagi. Kamu paham gak sih fakta sejarah itu kenapa dikatakan itu adalah sejarah? Karena betul-betul kejadiannya terjadi dan saksi mata banyak, kemudian dicatat. Jadi menjadi fakta gitu loh. Nah, justru itu kan keyakinan kami. Kalau hanya ngomongan saja itu cuma teori, Bang. Nah, sekarang saya tanya nih ya. Saya boleh bertanya kan sekarang? Ya, silakan. Kata Kakak, Tuhan Yesus memegang kunci kerajaan, benar? Betul sekali. Itu dari mana Kak? Ada saksinya? Ya. Makasih Gembul. Silakan itu aku. Ya. Pemegang kunci kerajaan dan kerajaan Allah karena yang awal dari kerajaan yang akhir. Nah, jadi di dalam Alkitab dikatakan bahwa ketika jemaat Tuhan Yesus itu didirikan di atas batu karang, maka akan masuk surga. Dan kuncinya kunci jemaat ini diberikan kepada Petrus. Yang memberikan siapa? Tuhan Yesus yang memberikan. Yang berkuasa atas kunci ini adalah Tuhan Yesus gitu. Tetapi kalau tentang jemaat yang benar adalah yang diajarkan oleh Rasul Petrus. Itulah kita orang Kristen ini yang mengikuti Rasul Petrus. Nah, itulah pemegang kunci kerajaan surga. Nah, sedikit Bang ya tentang tadi mujizat yang sesuai dengan fakta sejarah ya Bang. Nah, di dalam Alkitab nabi-nabi membangkitkan orang mati. Contoh Elia membangkitkan orang mati di zaman Ahab Raja Israel. Ada sejarah yang mencatatnya Bang. Ketika Elia membangkitkan orang mati, nama raja orang Israel itu Ahab. Itu nama istrinya itu Izebel. Dicatat oleh kerajaan-kerajaan. Jadi bukan asal menyampaikan sesuatu aja. Itu pernah membangkitkan orang mati, tapi tidak ada sejarahnya. Jadi nggak sama Bang. Ketika Tuhan Yesus juga membangkitkan orang mati, ada yang mencatatnya. Kerajaan Romawi, siapa kaisarnya? Kaisar Agustus.
harus sesuai dengan fakta sejarah dunia, baru berani kita mempercayai, Bang. Kalau hanya mengklaim aja, ya maaf saja loh, Bang, gitu. Makasih, Bang. Iya, betul sekali. Dan Nabi Elia bisa membangkitkan orang mati, tadi sudah jelaskan sama anak bata, dan itu anak janda di Salfat, ya. Nah, itu kuasanya dari siapa? Dari Tuhan Yesus Kristus. Rasul Petrus bisa membangkitkan Dorcas, kuasanya dari Tuhan Yesus. Rasul Paulus bisa membangkitkan anak muda yang jatuh dari sotoh, itu kuasanya dari Tuhan Yesus. Nabi Musa bisa membelah lautan, kuasanya dari Tuhan Yesus. Kenapa? Tuhan Yesus adalah Allah itu sendiri, dia adalah Adonai itu sendiri. Nah, jadi kuasa itu berasal dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Kenapa? Tuhan Yesus juga yang mengutus nabi-nabinya. Matius 24 ayat 3, Matius 23:34. Tuhan Yesus berfirman, "Aku telah mengutus nabi-nabiku." Ya, Tuhan Yesus juga yang mengutus malaikat. Wahyu 22 ayat 16. "Aku Yesus telah mengutus malaikatku." Nah, seperti itu, ya. Oke, makasih Naila. Saya rasa Ya. udah cukup. Sedikit lagi toh ya, ketika Musa juga membelah laut Teberau, ada kerajaan yang mencatatnya, kerajaan Moab, kerajaan Mesir. Raja Moab waktu itu Balak bin Jipor. Jadi kalau berbicara mujizat harus ada saksi matanya, dan harus ada peninggalan sejarahnya, dan harus ada kesaksian dari orang yang legal standingnya ada dalam memberi kesaksian gitu, Bang. Bukan hanya cerita yang dibunyikan gitu, Bang, ya. Jadi kalau iman kekristenan itu memang sesuai dengan fakta sejarah. Tidak ada yang bisa membantahnya. Contoh, ketika kerajaan Israel itu dihancurkan, yang menghancurkan siapa? Bukan siapa? Kerajaan Babel. Ketika Bang, ya, Bang, mau ini yang saya pertanyakan kah, apakah ada buktinya kalau Tuhan Yesus memegang kunci kerajaan itu? Ada buktinya. Ya, dia Ada yang menyaksikan? Ada yang menyaksikan? ada yang menyaksikan. Lah, kok bisa? Ada yang menyaksikan. Itu para malaikat yang menyaksikan, dan juga kuburan-kuburan terbuka dan bangkit. Nah, itu juga kesaksian. Karena apa? Bagaimana mungkin kuburan-kuburan terbuka dan manusia bangkit yang sudah mati? Kenapa? Tuhan yang pegang kunci. Dia sudah memberikan pengampunan. Nah, seperti itu ya, saudara. Saya rasa sudah cukup. Enggak, tar dulu. Kata tulisan-tulisannya, sejarah segala macam itu bukti-bukti kalau misalkan Tuhan Yesus membangkitkan arwah yang sudah mati. Tapi kenapa pada saat pemegang kunci kerajaan, apakah ada buktinya? Apakah ada yang menyaksikan? Ada yang menyaksikan. Kok bisa? Sedangkan dia dalam keadaan mati, Tuhan Yesus, terus ada yang menyaksikan Tuhan Yesus dikasih kunci kerajaan. Siapa yang mengasih? Miliknya, Bang. Miliknya. Kalau pemegang pasti Dia kan tidak pastinya kan dikasih, ada yang Bang. Dia menjelaskan. pemegang kunci Pasti kan ada- kerajaan. Iya, pasti Ya, kan mau ada. kerajaan maut, kerajaan surga, dia yang pegang kuncinya, Bang. Artinya Iya. tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa Tuhan Yesus. Dan juga di luar Tuhan Yesus masuk ke kerajaan maut. Ya. Oke. Saya rasa udah cukup dulu ya, Naila ya. Makasih ya, God bless you. Loh, kok. Pohon korma, betul ya. Nah, Tuhan Yesus ketika datang ke dunia dalam rupa manusia, dia lahir di kandang domba di Bethlehem, bukan di bawah pohon korma. Iya. Nah, itu saja sudah berbeda ya. Nah, dalam Terus kemudian Nabi Isa, ibunya itu Maryam, Siti Maryam, betul? Iya benar. Nah, betul. orang Ibrani, orang Yahudi tidak ada yang bernama Siti. Dan kemudian, ya nggak ada. Siti itu kan dari Arab kan? Iya, adanya. Nah, satu kemudian Siti Maryam itu adalah saudara Harun, dan ayahnya Siti Maryam adalah Imran, betul ya? ya. Tidak tahu, saya tidak tahu dengan Lah, Yesus. kok kamu nggak tahu kitamu cantik? Kok saya lebih tahu? Ya, Karena jadi Siti pedoman- bukan pedoman saya, itu pedoman kamu. Siti Maryam, saudara Harun, dan ayahnya adalah Imran. Iya, dari kitabmu, bukan di kitab saya. Betul nggak? Iya, terus. Maksud saya supaya kamu tahu perbedaan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam kan ibunya Maryam, di mana Maryam ini, Siti Maryam ini saudara Harun, dan ayahnya Maryam itu, Siti Maryam itu adalah
Imran. Nah, sedangkan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia melalui Bunda Maria tidak sejaman dengan Harun, bukan saudara Harun. Karena Bunda Maria itu ayahnya adalah Eli, bukan Imran. Tetapi di dalam fakta sejarah Israel yang bernama Maryam atau Miriam, saudara Harun, itu ada di zaman Nabi Musa. Karena Musa itu 3 bersaudara, yaitu Maryam atau Miriam, kemudian Harun, dan ayah mereka adalah Amran. Nah, kok bisa mirip ke sini? Mirip nama-namanya gitu ke Siti Maryam dan ayahnya dan saudaranya gitu loh. Ya, memang dalam Islam seperti itu dari zamannya. Ya, berarti kan Nabi Isa itu lahir di zaman Nabi Musa atau di zaman Nabi mana? Kok mirip-mirip sama Maryam, Harun yang Musa itu yang ayahnya adalah Amran? Kok ini ya, kok ada mirip-miripnya gitu loh. Makanya saya pertanyakan kamu. Nah, dari situ saja sudah berbeda bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena Tuhan Yesus datang di abad pertama menjadi atau mengambil rupa manusia, berkenosis ya, mengambil rupa manusia itu di abad pertama, bukan di zaman Nabi Musa 1500 tahun sebelum Masehi. Karena Nabi Musa itu ada di zaman 1500 tahun sebelum Masehi. Nah, dari situ saja sudah berbeda, cantik. Jadi jangan samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu pribadi yang berbeda. Nama bisa saja mirip ya, tapi pribadinya berbeda. Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan ada juga buku Barnabas, buku Thomas menuliskan tentang namanya Yesus juga ya. Karena di buku Barnabas itu ditulis Yesus itu dia bukan Mesias, dia hanyalah seorang utusan, kemudian dia mati. Dia tidak disalib tapi diserupakan dengan Yudas. Ada buku Barnabas yang menulis itu. Tapi ingat, itu bukan Tuhan Yesus Kristus, itu Yesus yang lain. Nama bisa sama tapi pribadi berbeda. Jadi yang benar yang menuliskan tentang Tuhan Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia mengambil rupa manusia itu hanya ditulis dalam Alkitab, yaitu yang menulisnya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan juga yang ditulis para sejarawan. Ada sejarawan yang menuliskan juga tentang Tuhan Yesus, dia mati dan bangkit pada yang ketiga, yaitu di zaman Pontius Pilatus. Ada sejarawan yang menulisnya itu Tacitus, Plinius yang muda, literatur rabbinis Yahudi, Josephus Flavius. Nah, ini yang mereka para sejarawan ini kan menuliskan fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi. Jadi mereka ini menulis Yesus itu pernah disalib, mati, dan bangkit pada yang ketiga. Nah, makanya Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam. Karena nggak ada saya temukan di abad pertama di tahun 30 Masehi, 40 Masehi ada para sejarawan menulis gini, Yesus tidak disalib, nggak ada. Tapi mereka menulis Yesus benar-benar disalib. Ya, karena di sejarawan itu mereka menuliskan fakta-fakta sejarah yang pernah terjadi. Nah, makanya Tuhan Yesus bukan Nabi Isa alaihissalam, saudariku. Silakan imani apa yang ditulis dalam kitabmu, tapi tolong jangan samakan sama Tuhan Yesus. Dan untuk itu juga saya hadir ya sebagai apologet untuk menggunakan hak jawab bahwa Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Jadi stoplah menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam, karena itu pribadi yang sangat berbeda. Nah, seperti itu Puput ya. Iya Mbak. Oke. Boleh cara lagi? Boleh satu lagi? Oh silakan, satu lagi lah. Bentar. Yang sudah ditanyakan sama yang tadi, yang perwakilan dari Islam juga, bahwasanya kenapa Tuhan dibunuh dengan manusia, sedangkan di kitab kami pun tidak ada Tuhan yang takluk, yang dibunuh dan patuh sama manusia. Karena apa? Karena Tuhan itu yang paling atas, bukan yang paling bawah. Ya terserah imani saja apa yang kamu imani, cantik. Tapi Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia tidak takluk kepada maut. Artinya kenapa tidak takluk? Karena ketika dia mati, dia bangkit sendiri. Tidak ada siapapun yang bisa melakukan seperti itu. Kalau Yesus itu hanya utusan, hanya nabi, kalau dia mati nggak akan bisa bangkit. Karena Alkitab menuliskan, ya raja-raja, nabi-nabi sudah mati dan mereka membusuk dan tidak bisa bangkit. Kenapa? Mereka bukan yang Maha Kuasa. Tetapi kenapa Yesus mati dan bangkit sendiri?
Dia tidak takluk kepada maut, tidak takluk kepada kebinasaan. Karena apa? Dia Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kehidupan. Karena nyawa manusia yang mati saja dia bisa kembalikan, apalagi nyawa dia sendiri ketika dia datang ke dunia. Dia yang ambil sendiri, dia serahkan sendiri, ambil sendiri. Oh gitu Kak. Jadi memang Tuhan Yesus tidak ada bandingannya dengan siapapun. Ya, manusia Karena yang terbukti Yesus Kristus adalah Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. ya, Kenapa dia rela datang dari surga ya, merendahkan dirinya menjadi manusia? Semua karena kasihnya kepada kita. Karena Tuhan Yesus kalaupun dia nggak datang mengambil rupa manusia, dia nggak rugi, dia tetap Allah yang Maha Kuasa. Tetapi yang rugi siapa? Manusia di dunia ini, mati kekal dalam dosa di kerajaan maut. Tetapi oleh karena begitu besar cinta kasihnya kepada kita, sehingga dia datang merendahkan dirinya. Betul, memang sampai ditulis merendahkan dirinya. Kenapa? Dia mengambil rupa manusia demi cintanya loh kepada kita. Karena dia nggak bisa melanggar hukumnya. Dia akan memberikan hukum kepada Adam dan Hawa. Jangan kamu makan buah pohon pengetahuan itu. Pada saat engkau mau makannya, pastilah engkau mati. Makanya Adam dan Hawa dan keturunannya semua mengalami kematian. Kenapa? Adam sudah mewariskan dosa maut kepada keturunannya oleh karena dia melanggar hukum di Kejadian 2 ayat 17. Karena di dalam keilahiannya dia tidak bisa menghapus hukum itu begitu saja. Harus ada pengorbanan ganti nyawa kita supaya kita bisa hidup. Tetapi oleh karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, Roma 3:23, makanya dia datang untuk menyelamatkan kita. Tapi setelah selesai memberikan pengampunan dan penyelamatan kepada kita, terbukti ketika Tuhan Yesus memberikan pengampunan di atas kayu salib, dia mati dan bangkit pada yang ketiga. Ada kuburan-kuburan yang terbuka dan mereka juga bangkit. Kenapa? Tuhan Yesus sudah melepaskan mereka dari kerajaan maut. Mengikut kita juga nanti akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Kenapa? Tuhan Yesus telah memberikan kita kebangkitan dan hidup. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan. Jadi iman Kristen itu realita, bukan asumsi. Kenapa kami percaya ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus telah mati dan bangkit. Dia telah mematahkan kutuk kematian. Jadi orang Kristen itu percaya ada kebangkitan karena ada yang bangkit gitu loh. berarti Tuhan Yesus bisa membangkitkan manusia yang sudah meninggal, yang sudah mati. Bukan hanya bisa, dengan mudah dia membangkitkan orang mati. Saya mau tanya, apakah kakak mau meninggal? Saya pengen pembuktian. Saya mau pembuktian. Apakah kakak mau meninggal? Saya pengen tahu. Saudariku, ini kan yang dicatat para nabi dan para rasul itu fakta sejarah yang pernah terjadi. Dan kalau saya tantang Tuhan Yesus supaya kamu percaya, itu namanya saya mencobai Tuhan. Karena Tuhan Yesus menyatakan, beritakan Injil ya bagi yang mendengar, puji Tuhan, yang tidak mendengar kebuskan debu dari kakimu gitu. Istilahnya kita nggak memaksa gitu loh. Kamu mau percaya silakan, nggak mau percaya juga nggak apa-apa gitu loh. Iya. Nah, pasti di orang Kristen juga ada nih sekarang yang sudah meninggal, yang sudah maut, yang sudah dikubur, yang sudah dipeti. Apakah kakak bisa meminta kepada Tuhan Yesusmu untuk membangkitkan kembali supaya kita umat Islam, supaya kita yang mempunyai kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Al-Quran percaya bahwasannya memang Tuhan Yesus itu ada, memang Tuhan Yesus itu nyata. Kalau kita umat Islam, Oke, jadi gini cantik. Ya, kamu tahu nggak? Orang-orang ahli Taurat itu kurang apa lagi? Di depan mata mereka Tuhan Yesus membangkitkan orang mati loh. Tapi mereka nggak percaya orang karena mereka keras kepala. Bahkan ada di dalam Alkitab ya, Lukas 16, nanti dibaca ya. Ketika ada orang kaya dan orang miskin yang mati. Orang kaya ini sampai dia mohon-mohon supaya dia bisa dibangkitkan lagi untuk memberikan kesaksian kepada saudara-saudara yang masih hidup. Karena masih banyak lagi saudaranya yang masih durhaka, supaya mereka percaya dan bertobat. Tapi apa katanya? Sekalipun kamu bangkit dan untuk memberitakan kepada mereka, mereka tetap percaya. Mereka tetap tidak percaya karena mereka keras kepala. Dan ini adalah bukti ya, Alkitab yang sudah ditulis para nabi dan para rasul itu berdasarkan fakta sejarah. Jadi kita itu percaya kepada Tuhan Yesus itu dengan iman. Iman Kak, apa artinya iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dari yang kita lihat. Jadi Tuhan Yesus ya, kalau kamu ingin meminta pembuktian ya kamu mungkin tanya sendiri aja sama Tuhan Yesus gitu loh.
Caranya Tapi bagaimana? jangan kau minta saya mencobai Tuhan Yesus. Caranya bagaimana? Di telepon atau di calling? Ya tergantung kamu dalam doamu. Ya mungkin kamu bilang, Yesus, kalau engkau Tuhan, tunjukkan kepadaku. Gitu sih. Kalau caranya seperti itu saya murtad, saya masuk agama kakak. Saya tidak Kan ingin. kamu ingin, tadi kan kamu bilang gitu. Kamu kan ingin pembuktian. Kan kakak yang Tuhannya Yesus, saya Tuhannya Allah. Loh, kalau saya kan sudah percaya, ngapain saya minta pembuktian lagi dari Tuhan Yesus? Saya sudah percaya dan saya mengalami mujizat itu dalam hidup saya gitu loh. Kecuali saya tidak percaya, makanya saya tantang Tuhan Yesus. Yesus, benar nggak engkau Tuhan? Kalau engkau Tuhan, tunjukkan mana buktinya. Nah kan kamu percaya, kamu sendiri yang minta begitu. Nah kamu bilang, enggak lah, nanti saya murtad loh. Kok kamu takut? Ngapain kamu takut? Oke. Iya kan? Kitab Yesus itu siapa yang menulis? Apakah Yesus sendiri atau siapa? Oke, begini cantik ya. Tuhan Yesus tidak pernah menulis Alkitab, tapi dia yang memerintahkan nabi-nabinya dan rasul-rasulnya untuk menuliskan segala firman yang dia sampaikan, ya, seperti ini. Ada dia perintahkan ya. Kepada Nabi Musa, Tuhan Yesus memerintahkan seperti ini. Keluaran 17 ayat 14. Tuliskanlah, ya, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya. Ini Tuhan Yesus yang berfirman karena Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, ya. Kemudian di Keluaran 34 ayat 27, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah segala firman ini, sebab berdasarkan firman ini telah kuadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Ya, banyak nih, tuliskan ya. Yeremia 30 ayat 2, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab. Kemudian di Wahyu 21 ayat 5, tuliskanlah segala perkataan ini karena ini adalah tepat dan benar. Jadi Tuhan Yesus itu memerintahkan kepada para nabi, yaitu kepada Nabi Musa, Nabi Yeremia, Nabi Daniel, Nabi Yunus, ya, kepada Rasul Yohanes, Rasul Matius, dan Rasul Lukas, dan lain sebagainya. Tuliskanlah perkataan ini. Can I please interrupt? Thank you so much. I'm leaving right now. Thank you. Bye. Oh, okay, Angel, thank you. Have fun. Yeah, thank you, Angel. God bless you. Bless you Yeah. too, sister. Really appreciate you. Yeah, thank you. Ya, jadi Tuhan Yesus yang memerintahkan menulis itu. Makanya para nabi dan para rasul menuliskan firman yang mereka dengar itu sehingga ada Alkitab ini. Jadi semua yang ditulis para nabi dan para rasul itu adalah firman yang disampaikan Tuhan Yesus kepada mereka, dan itu real berdasarkan fakta sejarah dan apa yang sudah terjadi. Sehingga kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus menyuruh mereka menulis itu? Tujuannya adalah supaya semua bangsa di dunia ini tahu dan mengenal siapa Tuhan Yesus. Maka Yesus menyatakan beritakan Injil, ya, supaya disebarkan firman-Nya di kemana-mana, supaya semua bangsa di dunia ini tahu dan mengenal siapa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Allah yang benar. Karena apa? 2 Petrus 3:9, Tuhan Yesus tidak menghendaki satu orang pun binasa, ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dan dia tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan supaya semua orang datang kepadanya dan bertobat, ya. 2 Petrus 3:9. Karena apa? Kisah para Rasul 4 ayat 12. Tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Tuhan Yesus yang memiliki kerajaan surga. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berfirman, bahkan dia sangat meyakinkan kita supaya kita jangan gelisah. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya datang kepada Bapa di situ rumah Bapa, ya, ke kerajaan surga tanpa melalui dia. Jadi itulah Tuhan Yesus sangat mengasihi semua bangsa. Dia tidak menginginkan satu orang pun binasa, karena dia Tuhan Allah yang maha kasih. Dan Tuhan Yesus juga mengajarkan kita kasih. Bahkan kita diajarkan di Matius 5 ayat 43-44. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berdoalah bagi orang yang mengutuki kamu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Karena apa?
Dia Tuhan Allah yang Maha Kasih. Nah, seperti itu ya Puput ya. Saya rasa udah cukup dulu ya, cantik. Oke, makasih ya Puput. God bless you. Tepuk tangan buat Puput yang cantik dan manis. Ya, selamat siang Dila. Ya, siang Kak. Salam toleransi. Iya, salam toleransi juga. Bisa buka kamera? Tidak Kak, maaf. Ya, silakan. Cantik, ada yang mau ditanya? Ya, saya mau nanya Kak. Apa kalau Yesus itu benar Tuhan atau Allah? Pernahkah Yesus mengatakan, "Aku Allah Tuhanmu, maka sembahlah aku"? Dari Kejadian sampai Wahyu, itu semua firman Tuhan Yesus. Bukan hanya ada, banyak. Tuhan Yesus menyatakan di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Aku tetaplah Dia. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitakan, mengabarkan dan menyelamatkan. Bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Dan kamulah saksi-saksiku. Akulah Allah. Yesaya 44 ayat 6. Tuhan Yesus berfirman, Dia adalah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain aku. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir, yang ada dan yang sudah datang, yang maha kuasa. Yesaya 44 ayat 24. Ya, Tuhan Yesus berfirman, Dia adalah yang membentuk manusia sejak dalam kandungan. Dialah yang membentangkan langit, yang menciptakan bumi seorang diri. Jadi sangat banyak. Dan Tuhan Yesus itu berfirman bukan hanya sekedar pengakuan, tapi dibuktikan melalui perbuatannya. Tuhan Yesus berfirman ya, di Ulangan 32:39, Akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Dibuktikan melalui perbuatannya. Dia mengembalikan nyawa kepada manusia yang mati. Dia menyembuhkan manusia yang sakit. Dia memulihkan manusia yang menderita. Tuhan Yesus berfirman Matius 11 ayat 28, Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Yohanes 14, Tuhan Yesus berfirman, Aku memberikan damai sejahtera kepada kamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Makanya siapapun yang hidup di dalam Kristus, apapun yang kamu lalui, kamu akan kuat, kamu akan damai, kamu akan sejahtera. Karena apa? Kamu ada dalam lingkup kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, jadi Tuhan Yesus terbukti Allah yang Maha Kuasa. Ya seperti itu, Dila ya. Oke, bentar Kak. Kalau memang Yesus itu Tuhan, Kakak kan tadi bilang sebelumnya kalau Yesus itu dilahirkan, sedangkan Tuhan itu tidak dilahirkan atau melahirkan. Memang Tuhan Yesus itu bukan beranak ya. Nah gini, cantikan Tuhan Yesus tadi berfirman ya, sebelum prakenosis ya, di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13. Aku tetaplah Dia. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Akulah yang memberitakan, menyelamatkan dan mengabarkan. Bukan Allah asing. Nah, untuk menggenapi ini sebagai juru selamat atau penebus, Dia kan Raja dan Penebus. Dia harus datang ke dunia melalui proses kelahiran. Karena sudah dinubuatkan ya, Mesias itu memang harus melalui proses kelahiran ya. Di Kejadian 3:15 pertama sekali itu nubuatan Mesias ya. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala si ular. Artinya ya, Mesias akan meremukkan kutuk maut, melepaskan kita dari kutuk maut. Jadi untuk menggenapi nubuatan itu ya, seperti juga di nubuatan Yesaya 9 ayat 6, seorang putra telah lahir untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut Penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, untuk menggenapi nubuatan ini, seorang putra telah lahir. Dia adalah Mesias, Raja dan Penebus. Dia harus datang mengambil rupa manusia. Nah, manusia itu kan proses kelahiran. Makanya dia memilih Bunda Maria sebagai wadah kedatangannya. Jadi dia meminjam rahim Bunda Maria. Atau memilih Bunda Maria, gitu loh. Iya.
Seperti itu cantik. Jadi bukan berarti ketika dia datang lahir, bukan di situ dia baru Tuhan gitu awalnya. Jadi dia datang untuk ke dunia itu mengambil rupa manusia melalui proses kelahiran. Dan dia memilih Bunda Maria. Seperti itu cantik. Untuk menggenapi semua nubuatan yang sudah dia firmankan kepada para nabinya. Karena Mesias itu, juru selamat itu artinya yang menyelamatkan manusia dari kerajaan maut, dari segala dosa. Nah kita kan ada di kerajaan maut. Nah dia datang untuk menyelamatkan kita dari situ cantik. Ya, jadi Yesus itu dilahirkan dong ya. Kemanusiaannya ketika datang menjadi manusia. Bolak-balik. Iya. Iya, makanya Allah itu, Tuhan itu tidak dilahirkan Kak. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Dila, tadi kita sudah jelaskan kok bolak-balik lagi ya. Bukan kamu yang ngatur Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesuslah yang mengatur manusia. Dia sendiri yang berfirman dia akan datang sebagai Mesias. Dia genapi semua janjinya itu, ya. Dan kalau kamu bilang Yesus bukan Tuhan, itu kan hanya omonganmu. Jadi gini, saya kasih tahu sama kamu, biarpun kamu atau seluruh umat manusia di dunia ini mengatakan Yesus bukan Tuhan, dia tetap Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dia bertahta dalam kemuliaan keagungannya dan kemahakuasaannya, dan dia juga akan datang untuk sebagai hakim adil. Ya, saya ingat itu cantik. Jadi sekalipun dunia menolak dia, mengatakan Yesus bukan Tuhan, tapi ketika dia datang nanti di akhir zaman sebagai hakim adil, semua akan berlutut. Di Filipi 2, ya. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, kemuliaan bagi Allah Bapa. Itu nanti akan terbukti ketika, walaupun sekarang banyak orang menolak, tapi ketika dia datang dengan kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikatnya, semua orang akan sujud kepadanya, akan minta mohon ya. Tapi ketika tiba waktu itu, sudah nggak ada lagi, nggak bisa lagi bilang gini, ampunilah aku. Karena apa? Dia datang sebagai hakim adil untuk kedua kali. Karena 2000 tahun yang lalu dia sudah datang sebagai Mesias, juru selamat, untuk memberikan kasih karunia keselamatan. Dan Tuhan sudah memberikan waktu kepada kita untuk bertobat. Tapi ketika tiba nanti akhirnya dia datang sebagai hakim adil, semua kan orang sudah mendengar Injil. Karena di Matius 24 ya, di situ dikatakan akhir dari segala kesudahan ini, kedatangannya adalah apabila sudah semua manusia mendengarkan Injil. Artinya mendengarkan siapa Tuhan Yesus. Nah semua orang sudah mendengarkan, mau dia terima atau tidak, tergantung pilihan masing-masing. Karena Tuhan Yesus bukan Tuhan yang otoriter, dia Tuhan yang penuh kasih. Ya, jadi kamu diciptakan diberi kehendak bebas atau free will. Kamu mau percaya kepada dia, itu keputusanmu. Mau ikut dia, itu keputusanmu. Tetapi ketika nanti dia datang di akhir zaman, tidak ada lagi seperti di Matius 25 gadis bijaksana dan gadis bodoh. Ya, maksudnya ketika dia datang, ada di situ gadis 25 gadis ya, gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ya, di Matius 25. Nah, gadis yang bijaksana itu maksudnya ketika dia mendengarkan Injil, dia mendengarkan siapa Tuhan Yesus, dia percaya dan mengimani, taat kepadanya. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, mereka langsung masuk surga. Tetapi gadis yang bodoh itu, dia nggak percaya, dia tetap berkeras hati. Makanya ketika Tuhan Yesus datang, dia mau minta lagi waktu. Oh, udah nggak ada, udah tertutup. Karena apa? Ketika dia datang, tidak seorang pun yang akan menyangkal. Segala lidah akan mengaku Tuhan, Tuhan. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Inyalah aku tidak pernah mengenal kamu. Bagi orang yang jahat, orang yang mengeraskan hati. Tapi mohon maaf ya, ini bukan kata saya, tapi firman Tuhan. Nanti ada dalilnya di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya seperti itu Dila ya. Saya rasa udah cukup dulu ya. Makasih cantik sudah bertanya. God bless you. Yesus, Mohon maaf cantik kalau sudah selesai ya. Tuhan Kak. Thank you. Iya. Bukan Tuhan. Udah dijelasin juga ya. Oke, nggak apa-apa. Ya seperti itu ya saudara-saudariku. Terima kasih sudah tetap layar ya. Karena sore ini saya ada kegiatan. Mohon maaf yang belum bisa saya angkat hari ini. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri live ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu.
Kalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini semua karena kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang menuntun kami Tuhan, supaya melakukan apa yang Kau kehendaki. Supaya hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu dan kami taat kepada perintah-Mu. Tuhan Yesus, saya berdoa bagi teman-teman yang sudah menonton di room saya, bagi 3.000 jiwa yang menonton di room ini Tuhan, berkati mereka satu persatu ya Bapa, berikan mereka damai sejahtera yang melimpah daripada-Mu, dan saya percaya Tuhan Engkau sangat mengasihi mereka ya Bapa. Saya percaya Tuhan Engkau pasti melindungi dan menjaga mereka. Kalau mereka dalam keadaan pergumulan yang berat ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan memberikan mereka kekuatan ya Tuhan. Kalau mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Karena kami percaya Engkau Tuhan Yehova Rafa, Maha Penyembuh. Tuhan Yesus, berdoa juga Tuhan buat teman-teman yang sudah naik di room ini untuk bertanya. Berkati mereka Tuhan satu persatu. Saya percaya Tuhan Engkau memberikan mereka kecerdasan, hikmat untuk mengerti apa yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus berkati juga Angel atau semua para penginjil dan apologet ya Tuhan yang memberitakan firman-Mu di media sosial. Tambahkan hikmat dan kepintaran, kecerdasan kepada mereka supaya lebih luar biasa lagi melayani Engkau Tuhan Yesus. Ya Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami, karena Engkaulah yang berkuasa penuh di dalam hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman ya. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut lagi malam kalau saya sempat live lagi ya. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudah tetap layan, sudah share juga, yang sudah memberikan berkatnya kepada saya, Bang Henry, dan juga ada Sitinjak ya, Nestina, atau semua teman-teman yang belum saya bisa sebutkan satu persatu namanya. Terima kasih atas supportnya. Tuhan Yesus memberkati berlipat kali ganda. Tapi ingat, saya hadir di media sosial bukan untuk cari nama, cari tenar ya, atau cari koin. Tapi untuk memberitakan Injil, karena saya adalah pengikut Tuhan Yesus. Karena memberitakan Injil itu adalah ibadah di dalam iman Kristen. Terima kasih semuanya teman-teman. Tenar, bukan tenar. Terima kasih ya sekali lagi. Sampai berjumpa lagi. Selamat sore. Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Amin.